Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Pada penelitian ini, saya bertindak sebagai Ketua Tim Peneliti. Penelitian kami mengkaji tentang studi komparatif kebijakan negara-negara ASEAN dalam maintenance healthy lifestyle guna membangun keamanan kesehatan masyarakat Indonesia. Skema riset yang kami dapatkan adalah riset fundamental 5 tahun anggaran 2024. Dalam penelitian ini, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Puskesmas di Kabupaten Sumedang, Citarega Health Community, National Health University Singapore, Rental Mall Singapore, Universitas Brunei Darussalam, dan Port Dickson Health Center Negeri Sembilan, Malaysia. Dalam penelitian ini, saya dibersamai oleh 2 orang rekan peneliti. Saya Nursiwati dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya Chandra Dewini dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Penelitian ini kami mulai dengan studi literatur yang menghasilkan 2 artikel review. Tim peneliti melakukan fokus group discussion bersama beberapa narasumber dari praktisi kesehatan, dinas kesehatan, serta komunitas penggiat kebugaran di Indonesia. Adapun field riset yang kami lakukan berupa observasi dan wawancara ke beberapa tempat seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, beri layanan kesehatan publik, dan fasilitas healthy lifestyle di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kami juga melakukan bootcamp bersama beberapa mahasiswa dalam rangka analisis hasil riset, penyelesaian laporan penelitian, dan penyusunan artikel serta subjek luaran penelitian. Penyakit tidak menular atau yang dikenal sebagai non-communicable disease menimbulkan permasalahan kompleks yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sistem kesehatan secara keseluruhan dan menjadi permasalahan publik. Melalui penelitian ini, kami mencoba membandingkan kebijakan-kebijakan pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular di negara ASEAN, studi kasus di negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Pemerintah Indonesia telah mengatur terkait penanggulangan penyakit tidak menular melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015. Penanggulangan NCDs ini mengutamakan aspek promotif dan preventif. Oleh sebab itu, dalam menerapkan kebijakan tersebut, diperlukan konsistensi, pemantauan berkala, serta sumber daya yang memadai. Proses implementasi kebijakan juga memerlukan peran dan kerjasama setiap lapisan, agar terciptanya satu pemahaman yang sama, serta peran badan pelaksana yang penuh menjadi teladan dalam menerapkan kebijakan ini. Kebijakan penanggulangan dan pencegahan NCDs di Malaysia berusaha menekankan pada pentingnya ruang hijau di lingkungan perkotaan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penduduk kota yang memprioritaskan aksesibilitas dan desain ruang hijau yang baik untuk rekreasi dan aktivitas sosial guna meningkatkan gaya hidup sehat. Di sisi lain, penanggulangan dan pencegahan NCDs di Brunei Darussalam telah diupayakan oleh Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam melalui Program Layanan Kesehatan Kerja atau K3. Sementara itu, penanggulangan dan pencegahan NCDs di Singapura merujuk pada Survei Kesehatan Penduduk Nasional atau NPHS yang kemudian akan membantu pemerintah mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan dan program kesehatan serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Secara umum, kebijakan penanggulangan dan pencegahan NCDs di negara ASEAN berupaya untuk meningkatkan implementasi gaya hidup sehat. Kebijakan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan untuk menanggulangi beban NCDs di kawasan ASEAN. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai pemberi dana dalam penelitian ini, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Keperawatan, dan Departemen Administrasi Publik, serta Pusat Studi Keamanan dan Internasional Universitas Padjadjaran.